Kalau ada lagu-lagu yang cocok tentang kemarin, masih sama nih kayak kemarin. Yang ada kata salingnya, maknanya disaling. Yang pasti kasih pasti lemah lembut. Ajakilah kami ini saling mengasihi. Oh, tentuan kasih ya, tentang kasih. Iya kak. Iya. Salam Nik. Ada lagi maknanya yang nyangkut. Salam, Brother Niko. Salam. Boleh di unmute suaranya biar kita saling kenal. Orang apa, Brother Niko? Halo, selamat malam semua. Oh, situ orang. Bukan. Dia bukan segombol orang dia. Apa? Salam juga tuh. Niko. Dia bilang salam selamat malam. Oh, iya, selamat malam. Iya, Saya Niko Yudatang Melo. Niko sukunya apa? Dari Toraja. Wah, Toraja. Mantap. Beda lagi. Oke ya, selamat bergabung ya. Kita nyanyi deh. Ya, kemarin kan bahas soal menjalani kehidupan dengan diam bersama. Ada lagu nggak yang pas tuh, teman-teman? Lagu tentang saling. Oh ya, dari Mel ada lagu deh. Kulabukan rinduku. Oke. Gak apa ya itu ya. Tentang cinta ke Tuhan. Ya, kita nyanyi ya. Kulabukan rinduku. Boleh liriknya dibagi. Dengan sedang berdoa, kita nyanyi sama-sama. Gores jiwaku, gores jiwaku untuk mencintaimu. Cinta yang tak pernah ku temukan. Ku pacu hasratku, ku tetap bertahan agar cinta tak pernah padam. Makin sungguh-sungguh lagi kemarahan hidupku tak akan meredam. Geloranan suci, geloranan suci di
Yesus, aku cinta padamu. Lakukan itu. Kulabuhkan rinduku di peluh hatiku. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Kulakukan rinduku dengan sikap berdoa yang tulus. Kulabuhkan rinduku di peluh hatiku. Kami mau merasakan Tuhan, kau merasa yang rasakan. Kami mau bertemu denganmu Tuhan. Kelak kita berjumpa berpadu selamanya. Jalinan kita nan abadi. Kalau kita berjumpa, kelak kita berjumpa berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Sekarang kita mengambil waktu kita mau teduh di dalam Tuhan. Teman-teman berdoa sebentar sebelum kita masuk firman. Mohon kelayakan kepada Tuhan agar kita semua mampu menerima firman Tuhan yang mengubahkan kita semua. Masing-masing tutup matanya, buka hatinya. Berdoa sama Tuhan, teman-teman. Makin dalam lagi, rasakan hadirat Tuhan. Karena kita akan menerima firman-Nya ke dalam hati kita. Agar semakin dalam lagi, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Bilakah aku pandang wajahmu? Boleh di-share liriknya. Bilakah aku pandang wajahmu? Bilakah ku pandang wajahmu di dalam kemuliaan Bapa surgawi. Rinduku hausku akan dirimu. Bilakah ku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku
ketika di depan kata suci Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu ke Tuhan sempurna abadi. Bersama orang kudus sujud menyembah selamanya. Rinduku harusku bilakah dia di sana. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu ke Tuhan sempurna abadi. Kami mau bersama Tuhan, bersama orang kudus, sujud menyembah selamanya. Rinduku hausku bilakah dia di sana bersama orang kudusmu, bersama orang kudus, sujud menyembah selamanya, sujud menyembah selamanya. Rinduku hausku bilakah dia di sana. Rinduku hausku bilakah dia di sana. Sekali lagi nyatakan kerinduan teman-teman. Rinduku hausku bilakah dia di sana. Kau selidiki hati kami ya Bapa. Apakah masih ada kerinduan kami untuk bersekutu denganmu? Walau kerinduan kami belum berkembang ya Bapa, kami masih mau mendengar suaramu. Kami mau mengembangkan, memperluas, memperdalam kerinduan kami untuk bersama-sama pulang ke rumahmu ya Bapa. Untuk perlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Perlengkapi kami agar kami semakin siap untuk Engkau jemput ya Bapa. Ubahkan kami dari hari ke hari, sehingga kami bisa semakin melakukan kebenaran firman. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu ya Bapa, dalam memperluas kerajaan. Kami berdoa untuk teman-teman yang tidak dapat gabung dalam Zoom ini ya Bapa. Tolong jagai mereka. Kau berkati firman yang akan kami dengar, biarlah kami dapat diubahkan melalui kebenaran firman. Layakan kami untuk mendengar firman ya Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pertemuan kami ini kepadamu. Haleluya. Amin. Oke. Teman-teman, kita sebenarnya nggak cukup untuk kegiatan doa malam, doa pagi kita nyanyi bareng ya, di setiap saat. Nyanyi dengan perasaan yang mendalam, bersama-sama, itu makin menguatkan kita. Puji-pujian kita semakin naik. Semakin naik maksudnya kita semakin rindu untuk bisa bersama-sama pulang ke rumah Bapa. Karena memang itu akhirnya. Kita dipercayakan Tuhan untuk bersama-sama pulang. Kita nggak akan sama siapa-siapa. Memang sih dipanggilnya sendiri-sendiri. Memang dipanggilnya sendiri-sendiri. Ya, untuk tiba di penghakiman memang sendiri-sendiri. Tapi nanti kita ketemunya bersama-sama. Ya, dan berjuangnya bersama-sama, dipanggilnya sendiri, dan ketemunya nanti bersama-sama. Sebentar saya pakai headset. Jadi begitu teman-teman. Kalau yang Karin dipahami nanti di sana kita memang dapat tubuh kemuliaan baru. Memang dapat tubuh kemuliaan baru. Ya. Yang kita tadinya gemuk nanti di sana nggak tahu jadi bagaimana. Ya, pastinya lebih bagus. Ya. Ada yang bilang kita nggak saling kenal. Ya, memang benar sih, betul juga nggak saling kenal. Ya. Terus maksudnya dari kita pulang bersama-sama, kita akan berkomunitas lagi di sana, langit baru, bumi baru. Ya. Kalau yang Karin dipahami, di sana nanti, ya memang nggak saling kenal, tapi adanya kesukaan sama-sama, ya, ikatan batin. Ya. Yang di situ di mana kegiatannya rindu bersama-sama itu belajar firman. Ya. Mungkin beda komunitas, beda firman, atau mungkin sama doktrinnya, pemahamannya, ya, tapi belum tentu sama spiritnya, gitu. Walaupun juga dalam kita disaingi sama komunitas yang lain, atau sama RYC, atau yang lain, padahal mungkin yang tahu kebenaran, ya, spiritnya segini, ya belum tentu kita spiritnya sama. Beda-beda spiritnya. Oke deh, semua kita asumsikan punya pemahaman kekristenan yang benar. Setiap komunitas, baik komunitas mungkin yang kalau yang mirip-mirip kita ya kayak itu ya, dan yang di sana, yang Stephen Tong itu kan pengajarannya eksegesis juga. Ya. Mereka punya komunitas, ya, tapi belum tentu spiritnya sama. Nah, yang Karin dipahami itu kita pulang sama-sama, kita kenalnya dengan spirit yang sama. Ya, spirit anak muda versi ya mungkin anak priuk, di mana solidnya itu lebih kuat, lebih kenceng, ya, di mana saling menguatkannya itu lebih kuat. Itu yang Karin dipahami. Kita belum pergi ke sana ke langit baru bumi baru, tapi lewat logika kan kita nggak saling kenal. Yang samanya itu ketertarikan yang sama, gitu. Ya. Kalau kemarin kita bahas soal menjalani kehidupan dengan diam bersama. Menjalani kehidupan dengan diam bersama. Jadi hidup ini sebenarnya itu untuk dibagikan. Bukan hanya sekedar dijalani sendiri. Kehidupan untuk dibagikan. Kita dikasih Tuhan hidup supaya kita membagikan hidup kita. Dalam bentuk apapun. Membagikan, biasa bagi itu identik dengan pemberian barang. Ya, tapi maksudnya dibagikan dalam hal membagi pengalaman. Membagi pengalaman. Kita kemarin belajar ya. Salah satu dari berapa poin dari komunitas yang ideal. Komunitas yang ideal adalah
Persekutuan yang ideal itu menjalani kehidupan bersama. Adanya saling di situ. Saling berbagi, saling merespon, saling mendukung satu dengan yang lain, saling mendoakan. Itulah persekutuan yang sejati. Persekutuan yang sejati. Dan keadaan saling ini paling efektif jika persekutuan itu semakin kecil. Semakin kecil persekutuan, maka kesempatan salingnya itu makin luas, makin banyak kesempatan untuk saling. Jadi kalau ada sekerumunan orang, itu nggak akan bisa ada salingnya. Sama seperti di gereja. Di gereja, pendetanya, preachernya itu, jemaatnya ada banyak, nggak akan bisa saling. Karena sangat banyak. Nggak bisa ambil waktu untuk saling mempedulikan. Ambil waktu untuk curcol, ya. Kayaknya jarang jemaat gereja yang curcol satu dengan yang lain. Karena nggak akan bisa. Yang bisa hanyalah di kelompok kecil. Makin kecil, makin ada waktu, kesempatan makin banyak, bisa deh sharing. Sama kayak Tuhan Yesus. Yesus cuman menyaring 12 murid. Nah, itulah komunitas yang Tuhan Yesus buat. Jadi bagi yang serius-serius, dan ada 12. Ya. Gak menutup kemungkinan ada orang yang serius juga militan, mau ikut Tuhan Yesus ya. Tuhan membatasi. Ya. Enggak, kata Tuhan, enggak. Kebanyakan. Ya. Cukup hanya berjumlah 12. Ya. Jadi bukannya dalam sebanyak pengikut Kristus yang serius, yang setia kepada Tuhan, ya. Ada juga kok dari selain 12 itu yang militan. Tapi Tuhan bisa batasi. Karena kalau tambah lagi jumlahnya, makin banyak lagi, makin kurang makna salingnya. Bisa jadi gitu. Makin kurang. Jadi idealnya itu persekutuan itu makin kecil, makin efektif. Makin efektif. Nah, persekutuan makin kecil, makin baik. Seperti Tuhan Yesus. Nah, kemarin kita bahas itu. Kita kan ada dalam tubuh Kristus, ya, di mana kita tubuh ini menjalankan apa yang Bapa mau, ya. Bagaimana bisa berjalan pasti membutuhkan kaki, ya. Bagaimana dia menentukan arah yang harus ditempuh, butuh pikiran, butuh mata. Bagaimana dia ingin membawa barang-barang, perlengkapan untuk berjalan ke satu tujuan, perlu namanya tangan. Ya. Jadi kita ini bagian-bagiannya, ya. Bagian-bagian dalam tubuh Kristus untuk menggenapi rencana Tuhan. Di sana nanti kita nggak tahu apa. Dan kita perjalanannya berjuang untuk cari tahu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana? Dikhususkan ke siapa? Kehendak Tuhan dalam persekutuan kita apa? Ya, kita belum menemukan secara jelas maksudnya kita kenapa ada. Dan kehendak Tuhan secara individu, ya, dalam diri Yehud, dalam diri Jan, diri Noel, dalam diri Brother Nico, Brother Bill, dan Randy Fernandez. Oh, ada Randy lagi. Slide kedua nih. Ini selalu di HP. Slide pertama Yehud, Jan, sama Noel. Slide kedua Nico, Bill, dan Randy. Randy Fernandez. Ya, salam brother. Teman Yehud juga ya. Oke. Ya, jadi begitu. Menemukan kehendak Tuhan dalam komunitas kita dan menemukan kehendak Tuhan dalam pribadi masing-masing, termasuk Bro Randy Fernandez. Gitu. Jadi kita ini tubuh Kristus. Ya. Disitulah terjadi persekutuan, di mana adanya saling melengkapi. Ya. Tubuh nggak bisa berjalan kalau tanpa mata, akhirnya nabrak-nabrak. Makanya perlu mata dan seterusnya kayak gitu. Jadi karena alasan ini, ya kemarin tuh, jadi orang Kristen mesti mau nggak mau harus gabung dalam persekutuan kecil. Harus gabung dalam persekutuan kecil. Ya, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita nggak bisa menjalankan kehidupan kekristenan kita hanya sendiri. Kita butuh sesama kita. Karena Tuhan berjanji dalam kelompok kecilnya, dalam kelompok kecil setiap orang yang memanggil Bapa dan melakukan kehendaknya, mencari dan melakukan kehendak Bapa, ya. Janji Tuhan adalah Tuhan hadir di situ.
Tuhan hadir dalam persekutuan yang kecil itu. Ya. Kenapa Tuhan mau ada di situ? Karena banyakkan orang fokus kepada kuantitas, bukan kualitas. Dan di kebanyakan persekutuan yang banyak kuantitasnya itu nggak ada saling. Ya. Jadi Tuhan mau datang di kelompok kecil karena ada saling di situ. Ya. Karena ada saling. Ya. Pastilah, masa Tuhan mau datang ke kelompok orang yang egois? Enggak. Ya. Kalau saling itu kan namanya mempedulikan orang lain. Kalau saling itu namanya dia mau membagikan dirinya ke orang lain dalam bentuk apa aja, dalam bentuk uang, dalam bentuk tenaga, waktu, ya, kalau punya motor, kalau punya apa barang-barang yang ada, kalau bisa kita bagi ya bagi, gitu. Ya. Kemarin Kak Randy waktu itu pernah nulis pemahaman baru lagi tentang soal membagi itu memberi gitu, memberi. Memberi, ya, ini modal utama kita. Memberi, jika kita mengingat perbuatan baik orang, makanya kita memberi, itu baik. Ya, itu baik. Itu baru diacungin jempol, ya, bagi kualitas moral pada umumnya. Ya. Kalau kita membalas kebaikan orang karena kita mengingat kebaikan orang itu, ya, dulu dia pernah buat sesuatu, dia pernah nolong gua, makanya gua harus balas. Gue harus berbuat baik. Jadi sikap kita berbuat baik karena mengingat apa yang orang itu lakukan. Ya, itu sangat baik. Ya, tanpa motivasi lain itu baik. Kalau mau masuk lebih dalam lagi, ya dia mengingat, dia balas budi, dia nggak lupa. Ya, kebaikan budi, ya, yang ditanam. Misalkan dari kecil atau dari dia nggak punya apa-apa, sampai dia punya pemahaman, bisa uang, bisa pemahaman, sampai dia jadi pinter gitu, pastilah kalau dia punya hubungan sama Tuhan, pasti dia ingat, ya, oh dulu orang ini dia berperan penting dalam membangun pemahaman gua, sehingga gue punya pemahaman sampai sekarang. Dulu gua nggak tahu apa-apa, tapi karena dia, gua bisa nambah pemahaman, pengetahuan. Ya udah deh, gua berbuat baik. Itu baik, itu bagus. Ya. Tapi kalau masuk lagi ke yang lebih dalam, perbuatan baik kita atau kita memberi, harusnya bukan karena itu, tapi karena kasih. Kasih itu adalah pikiran perasaan Tuhan. Ya. Bagaimana apa yang Tuhan mau ke orang itu kita lakukan. Jadi bentuknya segitiga gitu. Jadi dari Tuhan mau apa ke orang ini Tuhan, ini orang yang kita kasihi. Dan ini kita. Tuhan mau apa ke dia, Tuhan harus lewat kita, dan kita harus mengasihi di orang itu, mengasihi dia. Ya, begitu konsepnya. Ya, jadi perbuatan baik kita bukan karena sebenarnya, bukan karena kita ingat kebaikan. Itu bagus, serius, acungin jempol. Di sini Kak Randy mengapresiasi orang yang ingat budi. Ya, gak ternilai itu pemberiannya. Tapi lebih bagus lagi, lebih kuat lagi, ya, lebih absolut ketika kita memberi karena kita mengasihi. Mengasihi itu maksudnya memberi pikiran perasaan Tuhan. Tuhan maunya apa ke orang itu, kita lakukan. Ya. Jadi kita yang jadi perantaranya. Harusnya hidup kita seperti itu. Ya. Mungkin untuk itu yang pro. Ya, pada akhirnya kita ke situ. Tapi kalau kita masih belajar, ya pandang boleh deh. Kita berbuat baik karena orang itu udah berbuat baik sama kita. Gitu. Adanya saling gitu. Saling. Ya, jadi itu yang kemarin. Nah, kemarin tuh kan bilang kan, kalau kita lihat yang tadi itu kelebihan dari kelompok kecil, seakan-akan kelompok kecil itu segalanya. Seakan-akan kelompok kecil itu yang paling itu deh. Seakan-akan kelompok kecil itu yang paling kuat. Ya. Karena di situ Tuhan ada. Seakan-akan kelompok kecil itu yang paling segalanya. Tapi teman-teman, ya, jangan lupa, belum tentu kelompok kecil itu yang Tuhan kehendaki. Ya. Kalau kemarin tuh ilustrasinya, kalau kita ngelihat ya ada 3 orang, 4 orang, ya mereka kesana kemari gitu kan. Kita lihat di sosmed, wih mereka bareng terus ya. Mereka bareng terus nih.
Mereka kesana kemari bareng, berempat terus. Ke mall satu, kita lihat, oh berempat lagi, kita lihat scroll lagi. Terus dia pergi ke mana? Ke Pantai Indah Kapuk. Lihat lagi, oh bareng juga, gitu kan. Wih, kelompok kecil tuh, kelompok kecil. Ya, itu kelompok kecil. Nah, padahal dengan eksklusivitas itu belum tentu yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Karena hal-hal yang ini yang mau kita bahas. Nah, jadi kelompok kecil itu bukan segalanya kalau dia nggak dilandaskan dengan beberapa poin yang kita bahas ini. Kalau kemarin kan bahas yang pertama tuh, ya, di dalam persekutuan kecil itu harus ada rasa saling percaya satu dengan yang lainnya. Ya. Terus kita bicara sebaliknya, kalau yang keempat orang ini misalkan kita lihat pergi kemana-mana, belum tentu dia itu saling percaya antara ini dengan yang ini. Antara jari telunjuk dengan jari tengah ini belum tentu saling terbuka. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat faktanya, kenapa mereka bareng terus, kemarin itu ya karena apa? Karena mereka gak ada yang menerima selain mereka. Makanya mereka bareng terus, karena cuman mereka doang kok yang menerima. Cuman mereka doang, empat-empat ini atau tiga-tiganya ini yang menerima si telunjuk ini. Ya, di lingkungan luar dia nggak diterima. Karena apa? Karena karakternya memang jelek, karakternya memang buruk. Ya. Makanya dia gabung ke kelompok ini. Ya udah, ayo. Ternyata masing-masing orang yang nggak diterima juga. Sama, gue punya kisah kayak lu. Ya udahlah, kita bareng-bareng aja, gitu. Padahal begitu dikasih kepercayaan, ya, dia belum tentu percaya sama ini. Saling curiga. Nah, makanya itu belum jadi segalanya. Jadi yang pertama kita mesti persekutuan yang kecil itu di dalamnya harus ada rasa saling percaya satu dengan yang lain. Ya. Persekutuan yang otentik atau yang sebenarnya terjadi ketika orang-orang bersikap jujur mengenai siapa mereka, ya, dan apa yang terjadi, ya, dalam keadaan mereka. Untuk terbuka itu susah, ya. Karena banyak di luar sana yang pakai topeng. Ya. Kelihatannya sih menerima, ya, tapi dia menggenggam status quo, ya. Menggenggam status quo, bodo amat deh, ya. Gue merasa dirugikan, yang penting gue bisa gabung. Ya. Ini prinsip menyenangkan semua orang. Ya, menyenangkan semua orang kan itu nggak boleh nih, teman-teman. Itu kan nggak boleh menyenangkan semua orang. Itu mesti kita buang konsep itu. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Yang kita bisa menyenangkan Tuhan. Harus saling terbuka. Di luar sana banyak yang pakai topeng. Kita lihat mereka empat misalnya ya, kelompok kecil ini bareng terus. Kita lihat belum tentu dia saling percaya satu dengan yang lain. Masih pakai topeng. Tapi jangan so tahu juga gitu. Tapi pada umumnya ini bicara soal pada umumnya. Ya. Jadi membutuhkan ya menjadi persekutuan yang asli itu membutuhkan banyak keberanian maupun kerendahan hati. Mesti berani supaya kita bisa saling percaya. Pada akhirnya ini setiap nanti ini ya teman-teman jemaat di Oxford ya, harus saling percaya. Kemarin kita bahas lingkaran besar, lingkaran menengah, dan lingkaran kecil. Lingkaran kecil itu contohnya, ini contoh ya, bisa dipakai ini, Noel dan Jan. Itu bisa, lingkaran kecil. Lingkaran kecil. Lingkaran menengah itu kita, Oxford. Dan lingkaran besar itu One Active Movement, KGB for Christ. Ya. Dan di mana adanya keterbukaan itu, saling percaya, itu ke lingkaran menengah dan lingkaran kecil. Itu yang kemarin masih review kita. Lingkaran menengah dan kecil. Ya. Tema sebelumnya juga soal terbuka itu, kita bisa terbuka dengan orang-orang di lingkaran menengah, lingkaran kecil. Ya. Itu yang pertama. Sama yang kedua, sama terbuka kepada otoritas yang lebih tinggi. Ya. Sama pemimpin kita. Terus kalau kita nggak punya lingkaran kecil, gimana, Kak? Ya kita bangun hubungan sama Tuhan.
Itulah lingkaran kecil, lingkaran yang paling intim, ya, di mana rahasia kita aman di Dia. Di mana rahasia kita aman di Dia. Maksudnya Tuhan. Jadi mau buka-bukaan, belak-belakan sama Tuhan, gue bisa ngelakuin ini Tuhan, bla 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 bla. Itu bebas, ya, bebas, ya, tanpa adanya perasaan insecure, tidak aman. Ya. Nanti Tuhan bocorin lagi, ya mana bisa. Nanti Tuhan bocorin lagi kalau gue cerita. Nanti gini-gini lagi. Ya kita percaya Tuhan itu baik ya, Tuhan itu baik. Ya. Nanti Tuhan nggak merespon. Nah ini lebih naik lagi. Ya, kan logika nggak mungkin Tuhan nanti bocorin cerita kita ke yang lain, nggak mungkin. Ya, tapi kalau naik lagi satu tingkat, nanti Tuhan nggak jawab lagi. Nanti Tuhan nggak respon apa-apa lagi kalau gue cerita. Nah ini mulai timbul keraguan sama Tuhan. Ya, memang Tuhan nggak jawab ya. Tuhan tidak menjawab doa kita, tapi Tuhan meresponi. Gitu. Ya, itu udah rangkumannya tuh. Kenapa doa kita nggak dijawab? Gitu. Tuhan nggak jawab, belum tentu menjawab maksudnya, tapi Tuhan meresponi. Ya, responnya apa? Bisa diam, nanti dulu. Ya, Tuhan akan cari yang tepat, siapapun dan apapun. Ya. Bukan berarti doa kita diabaikan Tuhan. Ya nggak peduli doa siapa ini. Doa orang berdosa. Doa orang berdosa nyampe ke Tuhan. Tuhan nggak peduli. Ya, bukan begitu. Tuhan terima. Doa dari orang berdosa ini Tuhan terima. Tuhan terima. Dan Tuhan akan responi. Gitu. Ya. Ini jadi aplikasinya ke teman-teman. Ya. Seburuk apapun kita, Tuhan pasti menerima kita. Termasuk doa-doa kita. Doa-doa orang yang berdosa. Doa-doa orang yang berdosa, tapi berusaha mengubah yang berdosa ini. Ya. Mengganti kodrat. Yang tadinya berdosa, berubah. Kita mau berubah menjadi ngatur kodrat ilahi. Itu pembahasan yang kemarin. Ya. Jadi kemarin bahas 5 tingkatan komunikasi. Ya. Ada yang tahu enggak tingkatan komunikasi kemarin? Apa? Yang pertama, siapa? Ayo, siapa cepat? 5 tingkatan komunikasi. Ini di gathering sebenarnya. Gathering pas kemarin-kemarin. Apa Well masih ingat atau Jan? Atau Yehud yang kemarin nih? Atau Bill? Atau Randy kedua? Randy kedua nggak datang. Maksudnya iya. Baru pertama kan maksudnya. Ada yang ingat tingkatan komunikasi yang kemarin nih, pas kemarin? Apa Well, apa Jan? Ya. Ini tingkatan komunikasi dari lingkaran besar, menengah, sampai kecil. Oke, langsung saja. Yang pertama itu tingkatan komunikasi bicara basa-basi. Ya, basa-basi. Itu bisa lingkaran besar. Gitu. Nggak harus lingkaran menengah. Bisa juga, tapi bisa lingkaran besar. Yang kedua, percakapan soal informasi. Bisa lingkaran besar juga bisa. Berlaku di semua lingkaran. Yang ketiga, kita barengan sama Mr. Lee kata Kak Ais. Ya udah, tapi udah ketinggalan. Belum sih. Ini masih review kok. Oh iya, masih review. Bagus-bagus. Iya, nggak apa-apa. Untung aja. Untung Well cepet, Well. Ya. Kasih waktu buat kita review dulu ya. Yang tadi nih. Ini masih belum masuk. Ini kan baru 1 poin. Ini ada 2 poin untuk nanti. Ya udah. Yang kedua ini bicara soal informasi. Informasi. Ini bisa berlaku di lingkaran besar. Yang ketiga, bicara soal apa yang dipikirkan atau opini. Misalkan kita ngomong ke lingkaran menengah. Ya. Gue mau buat ini nih, menurut lu kayak gimana ya? Kalau gue buat kayak gini. Terus dijawab lagi, menurut gue tuh kayak gini. Nanti di bagian ini, lu nggak boleh kayak gini ya. Misal ini rambu-rambu, misalkan. Kalau buat gini, nanti kayak gini. Oh, ya juga ya. Gue mikirnya segitu juga. Ya. Berarti sama juga kayak lu dong. Gitu. Nah, itu hanya bisa dilakukan hanya di kelompok lingkaran menengah dan lingkaran kecil. Kalau lingkaran besar nggak bisa. Ya.
belum tentu sepemahaman. Ya. Jadi lingkaran besar kita 180, lingkaran sedang kita Oxford, lingkaran kecil kita itulah ya sahabat atau Tuhan, sahabat sejati Tuhan. Yang bisa diisi kelompok lingkaran kecil ini 3 sampai 4 orang. Gitu. Baru yang keempat, makin kecil lagi lingkarannya, makin kecil. Bicara soal apa, ayo? Yang keempat, ada yang misteri belum masuk ya? Perasaan, iya. Bicara soal apa yang dirasa, itu bisa ada di lingkungan menengah, lingkaran menengah dan lingkaran kecil. Ya. Kita merasa apa sama orang itu bisa. Ya. Atau evaluasi gitu, evaluasi antar lingkaran gitu. Bro, sebenarnya gue merasa ini kalau lu kayak gini. Ya. Jadi pada saat lu begini, gue merasanya tertekan atau merasa sedih. Misalkan. Ya. Di dalam pertemuan, lu kayaknya ngecengin gue parah, kayak gitu-gitu deh. Di sini gue agak tersinggung. Ya. Mohon dimengerti. Ya. Ini batas-batas. Ya. Hargai privasi. Bicara soal perasaan, itu hanya bisa di lingkaran menengah dan lingkaran kecil. Baru yang terakhir, ya, bicara soal jati diri kita yang sebenarnya. Kita ini seorang apa sih? Kita ini siapa? Kita bisa berkata. Dan itu bisa dilakukan ke kelompok kecil. Ya. Dan sama otoritas yang lebih tinggi. Ya, sama pemimpin kita. Ya. Di Alkitab juga berkata kalau kita harus menaati pemimpin kita. Kita percaya nih di komunitas kita ya, adanya sistem Bapak Rohani. Ya, dari Kak Ais ke kakak-kakak, ke kalian. Ya. Kak Randy juga kalau ada waktunya bisa terbuka sama Kak Ais. Terbuka. Sejauh ini dari semua sih, ya saya terbuka sama Kak Ais. Bisa jadi yang paling. Ya, itu 5 tingkatan komunikasi. Nah, jadi butuh keberanian maupun kerendahan hati. Kalau orangnya sombong, nggak akan bisa dia terbuka. Jamin deh. Kalau dia orangnya sombong, nggak bisa dia terbuka. Terbuka mengenai identitas dirinya. Dia itu siapa? Kecenderungannya apa aja. Gitu. Ya. Sekalipun orang itu belajar kebenaran firman, ya belum tentu dia bisa punya keterbukaan yang transparan. Ya. Kita pernah bahas tuh soal keterbukaan. Kenapa orang tidak terbuka? Karena dia takut ya diri dia yang sebenarnya itu diketahui banyak orang. Gitu. Ada part-part yang ditutupi. Ya. Gitu. Ini percakapan hanya di lingkaran kecil dan otoritas yang lebih tinggi. Begitu. Ya. Ya. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau kemarin itu kita bahasnya, kemarin itu soal terbuka. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Sikap kita yang terbuka ini bukan untuk orang itu, tapi untuk sikap kita. Ya, kalau kita mau pulih, kita mesti terbuka. Sama seperti kemarin doa ya. Ya, Tuhan kan udah tahu Kak, udah tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulanku, kenapa aku mesti menyatakannya langsung. Ternyata doa yang kita panjatkan ke Tuhan itu, ya, sebenarnya bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri kita sendiri. Ya. Sikap kita yang menyadari dan yang telik akan dosa yang kita perbuat. Kadang karena kita nggak sadar kita berbuat salah. Kita nggak sadar kalau kita nggak sadar apa yang benar. Jadi butuh pengakuan. Ya. Banyak di Alkitab juga menjelaskan kalau kita terbuka gitu, maka kamu akan pulih. Gitu. Jadi teman-teman, jujurlah mengenai siapa diri teman-teman. Ya, ini bukan permintaan, tapi menyadarkan teman-teman. Ya, baru kita masuk nih. Ya, welcome untuk yang baru join ya teman-teman. Ada El, ada Lisa, ada Bele Ernesti.
Sekarang kita bahas menjalani kehidupan dengan diam bersama. Part kedua. Jadi yang tadi itu sebelum sekarang itu lagi review. Ya. Jadi Tuhan menghendaki persekutuan yang kecil, ini udah masuk nih. Jadi Tuhan menghendaki persekutuan yang kecil yang di dalamnya ada saling. Di dalamnya ada saling. Ya, yang part pertama. Nah, tapi yang kelompok kecil itu belum tentu jadi jaminan, ya. Karena ini yang harus kita pelajari. Nah, jadi yang pertama, ya, persekutuan yang kecil itu mesti saling percaya satu dengan yang lain. Yang pertama, ya. Tuhan menghendaki kelompok kecil, ya, karena di situ membuka peluang adanya rasa saling. Ya. Saling. Nggak bisa kita saling di banyak orang. Lingkaran menengah dan lingkaran kecil. Nah, sekarang kita bahas yang kedua. Ya. Hari ini 2 topik soal ini. Bagaimana persekutuan yang kecil itu bisa dikatakan persekutuan yang Tuhan kehendaki? Kalau yang pertama harus ada rasa kepercayaan. Dan yang kedua, di dalam persekutuan yang sejati, kita harus mengalami kebersamaan. Kita harus mengalami kebersamaan. Bersama yang bagaimana? Dalam persekutuan harus bersama-sama. Kebersamaan maksudnya di sini seni, memberi dan bukan menerima. Memberi dan memberi, itulah kebersamaan. Di dalam kekristenan, nggak ada konsep take and give. Yang ada give dan give. Nggak ada konsep memberi dan menerima di dalam kekristenan. Yang ada hanyalah memberi dan memberi. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan Tuhan Yesus juga nggak mengharapkan apa yang diberikan itu ya diberikan balik sama orang-orang yang udah Yesus perbuat baik. Ya. Kebersamaan di sini dimaksudnya itu seni memberi dan memberi, bukan memberi dan menerima, tapi memberi dan memberi. Kenapa seperti itu? Karena bentuk hal yang akan kita terima, ini tidak akan menjadi patokan kita, sebagai imbalan atas yang kita beri. Ya. Makanya di sini disebutnya memberi dan memberi. Ya. Kenapa gitu? Karena bentuk hal yang kita berikan ini supaya tidak jadi patokan ya, atau sebagai imbalan atas yang kita beri. Ya. Pokoknya gue udah beri sekian. Ya. Mau nggak mau nih, gue mau pemberian gue ini balik. Ya. Dalam persekutuan yang kecil itu, misalkan ada 4 orang, gue udah menaruh hidup di situ, ya, karena orang nggak percaya gue, cuman lu doang yang percaya gue, 3-3-nya. Makanya gue mau memberikan uang gue traktir, karena gue mau menyenangkan orang-orang yang bisa nerima gue. Tapi kalau orang ini mengharapkan itu akan berbalik ke dia, berarti kumpulan ini belum tentu persekutuan yang Tuhan kehendaki. Belum tentu persekutuan yang Tuhan kehendaki. Karena dia nggak give and give, nggak memberi dan beri. Gitu. Terus kita nggak boleh nerima apa yang kita berikan, Kak. Kalau kayak gitu kita nggak boleh nerima apa-apa dong. Boleh-boleh aja, di sini saya kasih tahu, boleh-boleh aja kita terima. Misalkan kita pelayanan nih, kita tulus pelayanan ke persekutuan atau ke orang tertentu. Ya, nggak boleh dibayar, nggak boleh digaji. Ternyata ada orang yang melihat ketulusan kita, itu dia kasih. Terus bagaimana sikap kita? Nah, kalau saya dulu pernah ya pelayanan bantuin Komsel, ini saya inget nih, waktu pas bantuin Komsel Galas dulu bawa Firman. Ya. Di sini angkatannya si Kezia waktu kelas 1.
Si Kezia waktu kelas 1, waktu itu PA-nya di Rumah Joya. Di Rumah Joya, Wel. Kalau Nel ingat. Rumah Joya itu di Sunter. Ya. Kan itu tuh bawa firman ya, bantuin pelayanan. Ini langsung aja contoh konkret. Ternyata pas akhir-akhirnya, ya si inisiatif sih hebat, si Kezia. Si Kezia datang tuh, pas lain-lain kan udah amin, udah shalom-shalom, pada ngumpul masing-masing tuh, yang main-main atau apa, nyanyi-nyanyi. Si Kezia tek datang ke saya. Kak, ini makasih ya Kak udah bantu. Ya, kasih salam tempel. Waduh, kenapa ini Dek? Ini apa Dek? Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Serius ini. Ini awal-awal saya kenal Kezia. Ya. Maksudnya ditandain, wah ini orangnya baik. Tulus dia. Nggak apa-apa Kak. Ya, pegang aja Kak, serius Kak. Ini dari kami Kak. Ah ya gimana ini? Ya, nggak boleh Dek, nggak boleh. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Ini buat Kak Randy. Makasih udah bantu bawain firman di PA. Gitu. Ya. Dulu itu Kak Randy nolak mentah-mentah. Ya. Sama sekali. Ya, karena udah belajar firman, kita nggak boleh mengharapkan apa yang orang lain beri. Sama sekali Kak Randy menolak mentah-mentah. Ya. Sama sekali. Ya. Akhirnya apa pas saat itu? Kak Randy terima atau enggak? Akhirnya ya dulu ya masih kolot pemikirannya. Pokoknya mentah-mentah nggak boleh. Akhirnya saya bilang, ya udah, saya terima. Ya. Misalkan nih kasih uang, ya udah saya terima. Nah, tadi saya belum persembahan deh, ya udah saya kasih deh, ini buat persembahan ya, dibalikin lagi. Itu kan secara halus bilangnya, secara halus. Ya jadi saya mentah-mentah menolak, ya menolak. Udah deh, nggak usah deh. Ini buat persembahan aja deh, buat persembahan ya udah, kasih ya. Ini ke persembahan. Ya. Oh ya udah, makasih ya Kak, gitu. Ya. Nah, sampai Kak Randy berpikir, bukan berarti Kak Randy mau ya, uang itu diterima Kak Randy. Ya. Tapi kalau kita menolak pemberian orang lain, apakah kita membatasi perbuatan baik orang lain? Nah, itu yang jadi permasalahannya. Yang menilai sini Tuhan kok. Ya. Motivasi ya tergantung orang masing-masing. Di sini yang menilai final Tuhan. Jadi kalau teman-teman udah tulus, ya sekarang nih, udah tulus pelayanan, ya, kalau dikasih orang, ya nggak apa-apa, terima, gitu, bersyukur. Ya. Ini pemberian bukan dari orang itu, tapi dari Tuhan. Ya. Anggap aja itu pemberian dari Tuhan. Dan kita nggak boleh kolot gitu, mentah-mentah, tolak. Ya. Terlebih dahulu motivasi kita, pikiran kita harus diubah dulu, supaya bersih. Gitu. Supaya kita nggak ngarepin apa-apa, termasuk upah dari pelayanan kita. Ya. Kita lihat aja Paulus, teman-teman. Paulus saja bilang ya, upahku dalam memberitakan Injil adalah tidak diberi upah. Gitu, paham ya teman-teman? Paulus itu dalam pengharapannya bilang kayak gitu. Ya. Aku harap aku mendapat upah, tapi upahnya apa? Upahnya adalah aku tidak mendapat upah. Begitulah Paulus, dan itu yang harus kita tiru. Gitu. Seandainya dapat upah, ya udah terima, nggak apa-apa, biasa aja. Tapi jangan aku lagi ya kali aja gue dapat lagi, nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu ya. Gitu teman-teman. Ya, memberi dan memberi, bukan memberi dan menerima. Sekalipun kita dapat, ya udah terima aja, biasa aja, tapi ya, nggak boleh ada keinginan motivasi buat pengen lagi, siapa tahu dikasih lagi, gitu. Itu dalam hal memberi, gitu. Kalau persekutuan ada perasaan kayak gitu, memberi dan memberi, itu indah. Sama seperti dua mempelai pria dan wanita. Sama sepasang suami istri. Itu analoginya sama. Ya. Karena konsep pernikahan itu adalah memberi kebahagiaan. Bukan menerima kebahagiaan atas pernikahannya, tapi saling memberi kebahagiaan. Nah, itu yang indah, teman-teman. Ya. Itu yang harus kita dambakan dalam persekutuan. Ya. Adanya saling memberi. Saling memberi. Sama seperti pasangan. Ya. Memberi kebahagiaan, itu konsep yang benar. Ya.
harus memberi kebahagiaan. Jadi bukan take and give, bukan memberi dan menerima, tapi saling tergantung. Saling bergantung satu dengan yang lainnya. Aku tidak bisa tanpa orang ini. Dan orang ini tidak akan bisa tanpa adanya aku terlibat di situ. Saling. Itu namanya saling. Nah, kita buka ayat nih sekarang. Kita tolong dibuka Roma 1 ayat 12. Roma 1 ayat 12. Sampai di sini bisa dimengerti nggak, guys? Yang baru join, ya. Ada yang baru lagi ya, Joshua Andrew, Immanuel, Shalom brother. Ya. Bisa dipahami ya? Boleh kasih jempol deh, tanda. Karena saya nggak bisa lihat teman-teman. Ya, oke, Joshua. Oke, Randy Fernandes. Oke, Nico. Ini slide soalnya. Oke, Well. Oke, Jan. Oke, Yehud, langsung. Ya, oke deh. Ya, oke, Elizabeth. Iya. Udah, kita buka ayatnya ya. Kita buka ayatnya. Kita tolong baca dong. Siapa? Yehud dulu deh pertama. Yehud baca deh. Roma 1 ayat 12. Oke, Roma 1 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Nah, ini kata Paulus nih. Turut terhibur oleh iman kita bersama. Di situ kan adanya saling, kebersamaan. Baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Jadi dengan imanku kamu terhibur, mendapat penghiburan. Begitu juga dengan iman mereka, kesetiaan jemaat, iman yang jemaat peroleh dengan sungguh-sungguh, melakukan kehendak Bapa. Kita yang sebagai Paulus ini terhibur. Sama gini, kayak gini. Dengan iman saya dan iman teman-teman, itu saling terhibur. Saya jadi semakin lebih bergairah lagi untuk memberikan kebenaran ke teman-teman, kalau teman-teman semangat, gitu. Teman-teman mendapat semangat dari saya dapat semangat dari semangat teman-teman. Nambah maksudnya, bukan ini intinya. Misalkan kalau teman-teman gak semangat, saya jadi ngedrop. Bukan begitu juga. Harus karena Tuhan. Tapi saling menambahkan sedikit gitu. Sumbernya tetap Tuhan, sumbernya. Tapi keadaan kita ini hanya menambah sedikit gitu. Saya jadi semakin up kalau teman-teman itu bergairah untuk dengar kebenaran. Teman-teman akan semakin mendapat banyak karena saya bergairah juga ngelihat teman-teman. Gitu deh siklusnya. Saling menolong dalam iman. Kata saling ini juga ada di Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10, minta tolong deh. Kalau ini Noel baca. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, thank you, ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dahulukan orang lain, dahulukan yang terutama. Itu kata Stephen Covey. Itu prinsip dalam kepemimpinan. Dahulukan yang terutama. Saling mengasihi dan memberi hormat, respect, baik orang yang di atas maupun orang yang di bawah kita. Sama yang terakhir ayatnya Roma 14 ayat 19. Kita tolong Jan baca deh. Jadi ini di slide 1. Nanti slide 2. Kalau ada lagi ayatnya. Slide 1 ada Noel, ada Jan, sama Yehud. Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Tuh, saling mengejar untuk mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun. Begitu kata saling dalam Alkitab. Oke, thank you, Jan. Thank you ayatnya. Nah, itu poin yang kedua.
Jadi yang pertama itu harus saling percaya, supaya kelompok kecil ini bisa benar-benar persekutuan yang hakiki, yang ideal, yang Tuhan kehendaki. Lain saling percaya, yang kedua saling bersama. Bersama itu seperti ibaratnya mempelai. Ya, kenapa dia bisa bersama? Karena bukan dia memberi dan menerima prinsipnya. Ya. Saling memberi kebahagiaan. Ya, begitu. Begitu juga dengan kita. Supaya tetap maju, kita menggenapi rencana Tuhan, tubuh Kristus ini harus saling melengkapi, saling memberi satu dengan yang lain. Memberi dan memberi. Ya. Mempelai, OTW pengantin. Iya. Pengantin surga. Wes, iya, amin, amin, amin. Kita dipertunangkan dengan Kristus. Ya, kita ini mempelainya. Bukan konsepnya kita ini cewek semua. Bukan. Mempelai Kristus, Kristus cowoknya, kita bukan. Ya, maksudnya Allah Bapa lewat Tuhan Yesus ingin membangun hubungan yang intim dengan mempelainya. Gitu. Kita ibaratnya. Dan Tuhan yang kudus ini mau membangun hubungan sama mempelainya yang kudus juga. Ya. Maksudnya tanda kutip ya, pasti perawan juga. Gitu. Maksudnya apa kalau di kita, orang percaya, yang bersih dari dosa. Ya, tidak ada tercemar. Ya, itu goal kita. Kita sedang progres nih. Gitu teman-teman. Baru yang ketiga. Persekutuan yang ideal itu harus memiliki simpati. Dalam persekutuan sejati, orang-orang harus mengalami simpati. Nah, kenapa di sini simpati? Kok nggak empati, Kak? Nah, kita kembali lagi melihat empati dan simpati ya. Empati dan simpati itu kelihatannya sama, tapi berbeda. Harus kita bedain. Dan goalnya kita mesti simpati. Ya. Tapi supaya punya simpati yang benar, kita mesti empati. Nah, sekarang apa itu empati, apa itu simpati? Nah, empati itu maksudnya keadaan mental kita yang membuat kita bisa turut merasakan apa yang orang lain rasakan. Teman-teman tahu, teman-teman belum punya kembaran ya. Kalau kita lihat di TV kan kembaran gitu. Kalau misalkan salah satu ada yang sakit atau meninggal, pasti kembarannya itu juga merasa ngedown gitu, ada kluk gitu, ya di hati, gitu. Seperti kayak begitu kalau empati, ya, turut merasakan. Jadi kalau si kembarannya ini mengalami perasaan berduka, sedihnya dalam. Gitu. Nah kembaran yang lain ini pasti merasakan juga, pasti deh. Misalnya orang ini sakit yang pertama, nah kembarannya ini pasti juga lambat laun akan sakit, lemes-lemes, perlahan. Dia juga merasakan. Maksudnya sama seperti begitu kalau empati. Gitu. Ya. Sama seperti itu. Ya, analoginya dari empati. Keadaan mental yang membuat kita merasakan perasaan orang lain. Ya. Hendaknya kalau kita saling, itu harus didasari perasaan empati yang benar. Kita merasakan beban yang dirasakan oleh orang itu. Jadi kalau orang itu curhat ke kita, ya, jangan asal menolong, jangan asal kasih solusi. Kita rasakan dulu apa yang dirasakan. Ya. Kehadiran kita kepada dia itu juga merupakan sebuah bentuk empati kita. Dan ini mesti diasah. Mesti diasah. Selain lewat firman dan doa, ya, teman-teman lihat deh lingkungan sekitar. Kan kita nggak bisa melihat semua kehidupan orang-orang. Mungkin bisa teman-teman nonton film yang membangun emosi teman-teman. Ya. Banyak film-film yang mengajarkan moral baik, ya, soal kasihan. Jadi bagaimana caranya untuk empati ke orang, gitu. Mungkin bisa search di Google gitu, film yang mengandung empati. Gitu, atau film moral baik gitu. Film kan contoh dari kehidupan banyak orang, salah satunya. Mungkin kita bisa nonton itu supaya mengasah kecakapan empati. Baru setelah empati, lahirlah simpati. Setelah empati baru deh. Setelah empati baru simpati. Simpati itu adalah rasa kasih, memahami yang dirasakan orang lain.
plus mewujudkannya. Nah, bedanya itu. Ada korban bencana alam atau ada korban corona. Ada korban corona, ada banyak gitu. Terus kita yang punya uang ini terlibat untuk menolong gitu. Kita memahami sih penderitaan orang yang kena corona ini, pasti yang kena corona ini itulah perasaannya susah ya. Iklan sebentar. Ini mohon doanya buat teman-teman untuk Josie Wright ya. Ini keluarganya positif semua. Karena ini baru diinfo tadi. Semuanya positif. Josie Wright ya. Mohon doanya untuk teman-teman si Josie Wright ini ya, kasihan. Kemarin itu juga Kak Dewi positif. Sekarang ini Josie Wright dan itu rumahnya di Oxford. Ya, deket sama Kak Randy. Rumahnya Josie Wright. Makanya ngeri juga nih. Makanya Kak Randy kalau pulang nggak mau lihat situ. Ya. Karena sekali-sekali pernah sering juga si Kak Randy lewat mau lihat si Josie Wright dia lagi ngapain ya. Karena dekat ini rumahnya. Lewat situ. Sekarang udah nanti aja deh. Ya mohon doanya buat teman-teman ya. Joshua Sirait. Gitu. Kalau kita ngelihat orang-orang yang kena corona, kena bencana alam, kita sih paham yang dirasa, pasti menderita. Ya. Tapi kelebihan dari simpati ini dia ada actionnya. Gitu. Kalau kita lihat orang empati, belum tentu dia mau terlibat untuk membantu. Ya. Tapi dalam hal lahiriah. Empati biasa membantu dalam memenuhi kebutuhan jiwa. Ya, turut merasakan gitu. Kita kalau curhat sama orang kan, kita kalau didengar aja, kita juga udah senang. Gitu. Makasih buat telinga lu ya. Telinga lu sungguh memberkati sekali. Ya. Maksudnya telinga pendengaran. Ya. Curhatan keluh kesah kita ditampung sama dia, dan kita berterima kasih. Ya. Dan itu menjawab kebutuhan jiwa, kebutuhan emosional. Ya. Gitu. Kalau simpati, itu kebanyakan itu fokus bantuannya ke lahiriah. Kita bantu apa nih? Supply makanan. Gitu. Supply uang, ayo patung-patungan. Kalau teman kita sekarat banget, patung-patungan. Gitu. Ya. Jadi dari sini kita belajar, hendaknya kita punya simpati yang didasarkan oleh empati. Gitu. Jadi kita merasakan betul apa yang dirasakan, ya. Kita menjawab kebutuhan jiwanya, kita menjawab juga kebutuhan lahiriahnya. Gitu. Ya. Kayak orang misalnya kita dengar, dia nggak bisa bantu, nggak bisa bayar uang sekolah, nggak bisa bayar uang kuliah, yang sering analogi ke AIS. Ya udah deh, gue bantu doa deh. Oh, ya gue merasakan apa yang lu rasakan. Padahal bukan itu yang lagi dibutuhkan. Dia butuh duit. Kenapa lu bisa bantu doa? Dia butuhnya duit. Gitu. Jadi kalau di kasus ini orang ini cuma empati, itu belum simpati. Jadi simpati itu plus actionnya yang terlihat, yang signifikan besar, gitu. Coba kita buka ayat Kolose 3 ayat 12. Lanjut slide kedua, minta tolong Brother Nico. Ini slide kedua nih di HP. Tolong baca ya, bro. Baca aja. Kolose 3 ayat 12. On cam juga boleh. Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya. Itu semua terangkum dalam perpaduan empati dan simpati. Gitu. Oke bro, thank you ya. Itu kalau dasar ayatnya. Dikuduskan dan dikasih. Kita orang-orang pilihan. Orang di luar percaya nggak dituntut kayak begitu. Untuk benar-benar memperagakan kasih Tuhan. Di sini kita yang dituntut, karena kita udah tahu kebenaran. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Begitu. Karena banyak yang kita lihat orang di sekitar kita, yang tergesa-gesa dalam membantu menyelesaikan masalah orang-orang. Ya, tergesa-gesa.
Maksudnya dia nggak tahu apa yang dibutuhkan, langsung deh supply gitu. Keadaan dia nggak punya uang, kita betulan kasih uang, padahal sebenarnya bukan itu. Gitu. Terus dia butuh uang lagi, butuh uang lagi. Kalau kita kasih uang terus kasih uang tanpa membereskan akarnya, kenapa dia butuh uang terus? Kita sama aja merusak dia. Sama aja kita merusak dia. Itu namanya kita tergesa-gesa, gak sabaran, gak tunggu komando Tuhan. Tuhan mau bilang apa ke orang itu. Karena tugas kita, ingat ya, segitiga itu tuh. Tuhan mau apa ke orang itu, Tuhan ya mau apa ke orang itu, kita yang jadi perantaranya. Jadi dari sini berangkat ke sini, segitiga, gitu. Kita menjadi sarana kasih Tuhan. Jadi kita nggak boleh hendaknya tergesa-gesa, mesti butuh kepekaan, Ya. Belajar sekuler boleh, ya, tentang melatih kepekaan, tapi di sini lebih fokus belajar firman dan bangun hubungan sama Tuhan. Di situ teman-teman mendapatkan Sophos dan Pronimos. Tahu karena belajar firman, dan Pronimos tahu karena diarahkan tuh. Harus berbuat apa, harus berbaginya tingkat seberapa. Ya. Dalam kasus tertentu yang agak lumayan berat, tingkat pemberian kita harus segini. Ya. Kalau kasusnya nggak terlalu berat, gitu, jangan kita bablas bantuin gitu. Sesuaikan gitu apa yang Tuhan mau. Tingkat pemberian kita. Itu yang berkenan. Jadi orang yang tergesa-gesa dalam menolong orang lain, dia nggak punya waktu untuk empati. Yang ada simpati, terus dia nggak punya waktu untuk merasa apa yang orang lain rasakan. Ya. Ini baru 2 dari 3 poin. Kemarin 1 poin. 2, 3 hari ini. Jadi hari ini mengalami, dalam persekutuan sejati orang-orang mengalami kebersamaan. Sama yang ketiga, dalam persekutuan sejati orang-orang mengalami simpati. Jadi di persekutuan kecil itu, yang Tuhan ada di situ, harus ada simpati pada akhirnya, bukan sekedar empati. Tapi benar-benar take action, mau bantuin. Ya. Dan kita, walaupun kita udah tulus, kita nggak akan bisa bantu orang kalau orang ini nggak mau dibantu. Kita nggak bisa menolong orang yang nggak mau ditolong. Karena itu penting keterbukaan. Penting terbuka. Saya rasa jiwa teman-teman ini sebenarnya butuh ditolong. Cuman belum menyatakan kalau gue ini butuh ditolong. Belum menyatakan aja. Padahal, kalau boleh jujur, kita semua masih ada dalam butuh pertolongan. Gitu. Makanya, teman-teman, ya, kita mesti terbuka. Gitu. Kita membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ya. Di dalam lingkaran menengah, teman-teman. Nah, tingkatan persekutuan. Ini bentar lagi nih, teman-teman ya. Sedang. Masih konsen ya, teman-teman. Ada yang nggak dimengerti nggak sampai sini? Paham ya? Kalau ada yang nggak dimengerti, tangkap dulu, simpan buat sesi nanti terakhir. Ya. Catat poinnya, pikirkan poinnya. Gitu. Tingkatan persekutuan. Yang pertama itu persekutuan yang hebat, yang Tuhan kehendaki. Ya. Tingkatan dasar, itu persekutuan untuk berbagi pengalaman dan belajar firman sama-sama. Itu udah, puji Tuhan, kita udah lakukan. Ya. Berbagi pengalaman dan belajar firman sama-sama. Ini untuk yang dasar, ya, supaya bisa persekutuan yang ideal. Ya. Dan yang kedua, naik dari lantai dasar jadi lantai 1. Persekutuan untuk melayani. Jadi kita di sini bersekutu tujuannya untuk melayani satu dengan yang lain. Ya. Itu. Tingkat kedua ini lebih sulit, ya, karena kebanyakan kita gabung hanya sekedar gabung. Kita masuk dalam persekutuan tapi tidak mau terlibat untuk melayani satu dengan yang lain. Ya. Karena itu saya mengapresiasi juga buat teman-teman yang mau melayani sesamanya, ya, atau melayani komunitas kita. Ya. Bantulah
apa yang teman-teman bisa untuk persekutuan kita. Yang bisa editing, yang bisa musik, yang bisa apapun. Hal-hal kulit gitu ibaratnya itu juga dinilai Tuhan. Karena yang kedua ini lebih sulit, persekutuan untuk melayani. Kita ada untuk melayani sesama kita dan melayani persekutuan kita. Ya. Harus saling, kita harus terlibat, nggak boleh nggak terlibat. Ya, nggak seharusnya gitu. Nggak dilarang sih, bebas juga. Ya. Tapi Tuhan mengendaki kita untuk terlibat supaya roda organisasi persekutuan ini atau komsel ini tetap jalan. Ya butuhlah orang-orang. Kan kita nggak bisa sendiri, saya juga nggak bisa sendiri. Ya. Baru nih teman-teman yang ketiga, persekutuan dalam penderitaan. Nah, persekutuan dalam penderitaan. Ya. Kita buka Filipi 3 ayat 10. Ini baru ada ayatnya. Filipi 3 ayat 10. Slide kedua, Brother Randy. Randy manggil Randy. Tolong baca ya. On cam juga nggak apa-apa. Ini slide kedua nih. Ayo, brother. Randy Fernandes. Oke, Filipi 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, persekutuan dalam penderitaannya. Ya. Serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi kita masing-masing ini menjadi sama matinya seperti Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus mati keinginannya. Dan kita sama-sama mematikan keinginan kita. Serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya. Itu tingkatan terakhir. Persekutuan dalam penderitaan. Sama satu lagi ayat deh. Ibrani 10 ayat 33 sampai 34. Nah, kita tolong Bill. Bill. Kita tolong deh. Ini mendukung ayatnya. Kita tolong Bill. Bill. Mungkin lagi ke toilet kali. Ada Bill. 3, 2, 1. Oke, nggak apa-apa. Next ya, Bill. Kita tolong ini aja, Bella deh. Bella Ernestine. Kita tolong sis. Tadi bro, sekarang sis. Tolong bacain ya. Ini, yang Ibrani. 10. Gantiin Bill. Ayo. Ada orangnya? Oh, nggak ada ya. Yang lagi toilet mungkin ya. Ada slide 3 deh. Kita tolong Lisa deh. Liz, tolong baca, Liz. Ibrani 10 ayat 33 sampai 34. Gantiin Bella sama Bill. Ibrani 10 ayat 33 sampai 34. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Dari suaranya Lisa lagi sakit ya? Iya kok. Oh, betul ya. Apa? Karena cuaca? Karena cuaca? Serak atau apa? Flu? Jangan sampai flu. Ya, cepat sembuh, Liz. Di situ ayatnya ditulis ya. Mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang.
Tuh, teman-teman bisa baca di rumah ayat-ayatnya. Oke, thank you, Liz. Ya. Jadi itu persekutuan yang ideal. Nah, yang terakhir nih. Kita pasti dalam masa-masa krisis kita membutuhkan orang di samping kita. Ya, terutama saat iman kita melemah. Banyak hal yang membuat iman kita melemah, teman-teman. Iman, ingat kalau dibilang iman, penurutan akan kehendak Tuhan. Ada saat-saat di mana kita nggak nurut. Nah, itu maksudnya iman kita lemah. Keadaan-keadaan membuat iman kita lemah. Maksudnya kita nggak menuruti apa yang Tuhan mau lagi, nggak nurut lagi, makin melemah. Di situ kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Ya. Ingat lingkaran menengah, ingat lingkaran kecil. Di situ kita membutuhkan orang-orang untuk menolong kita. Karena kita nggak bisa sendiri. Kita nggak bisa sendiri. Ya. Kita harus terbuka. Ya. Supaya kita bisa tahu. Ya. Jadi kita bisa ambil sikap, apa yang harus gue tolong nih. Kalau orang ini diem aja terus, kita nggak akan bisa menolong dia. Logikanya ya, kita nggak bisa menolong dia karena dia nggak sharing, nggak terbuka. Ya, bagaimana aku mau menolong kalau dianya nggak mau ditolong? Misalnya begitu. Makanya di sini hendaknya saling berbagi. Waspada pada saat iman kita melemah. Teman-teman nggak ada salahnya kok kalau chat saya pribadi mau share apa. Ya, kalau kita video call, kalau teman-teman lagi ada banyak pergumulan begitu. Ya. Di sini juga serius sebenarnya karena ini bukan mau dilihat teman-teman hebat. Ya. Menjadi seorang pemimpin yang super pengertian, ya. Super wow, ya. Nggak ke situ goalnya. Yang karena dilakuin ini adalah menjalankan tanggung jawab. Ya. Dan tanggung jawab Kak Randy adalah bagaimana supaya iman teman-teman bisa bertumbuh. Jadi saya mesti tahu apa yang harus saya bantu. Ya. Selain dalam firman kayak gini, dalam pertemanan kita, gitu. Kita kan teman juga ya. Dalam pertemanan kita, saya juga perlu tahu. Jadi dari sini kita membangun sebuah persekutuan yang ideal. Ya. Karena Tuhan menghendaki persekutuan yang kecil. Karena 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada. Ya. 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah Tuhan ada. Gitu. Ya. Persekutuan kecil memungkinkan saling yang makin besar. Begitu. Next akan ada poin-poin lagi mengenai soal ini. Ya. Sampai sini deh, hari ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Yang slide paling belakang. Nambah Joseph. Iya, ada Joseph, ada Joshua Andrew. Itu yang tadi ya. Iya. Sampai di sini dimengerti teman-teman? Ya, dimengerti? Yehud oke ya. Yehud oke. Ada yang nggak dimengerti? Randy Fernandez oke. Saya bolak-balik slide nih. Joshua Andrew oke. Elizabeth oke deh. Ya, semangat deh. Kayaknya kita doang dari 110 nih. Ya. Jadi Kak Elizabeth ini adik kelas. Kita doang nih 110. Nico oke, brother. Tapi jangan sedih, El. Ya, di 110 udah mulai ada lagi Komsel. Ya. Komsel geter ya, El. Geter. Ya, itu Komsel 110 tuh. Iya. Jadi kangen sama anak 110. Ya. Oke, teman-teman ya. Cukup dimengerti ya. Nggak ada yang membingungkan. Oke, kita nyanyi deh. Requestan dari Komsel Tiberias, ada lagu nggak yang cocok dari pembahasan ini, yang udah sempat didengar? Ada lagu yang cocok, tapi yang sesuai kebenaran, yang kita semua tahu. Atau requestan lain dari Elizabeth, dari Lisa.
dari Niko, aku percaya kepada. Oh, itu aja ya udah. Aku percaya kepadamu. Nah, aku ingin lagi indahnya dunia ini. Karena kita menjalani kehidupan bersama. Saat bersama-sama kan kita bukan saya, tapi kita. Kita adalah kita. Ya, teman-teman dengan sikap berdoa, yang tahu liriknya boleh tutup mata, kita ambil sikap berdoa. Kita nyanyi. Aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlaku di sana. Seperti Abraham sahabatku, sampai akhir setia. Dari jauh memandang kanan sorgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Kita nyanyi dari awal. Aku percaya kepadamu, aku percaya kepadamu, walau aku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlaku di sana. Seperti Abraham sahabatku, sampai akhir setia. Dari jauh memandang janjian, Kanaan sorgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ini lagi indahnya dunia ini, karena aku yakin yang Kau sediakan sempurna. Seperti Abraham sahabatmu, semakin sungguh-sungguh lagi. Seperti Abraham sahabat, sampai akhir setia. Dari jauh memandang, dari jauh memandang janji kanan sorgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh. Bawa aku ke sana, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tapi ini lagi indahnya dunia ini, karena aku yakin yang Kau sediakan. Bawa aku ke sana, kami mohon Tuhan setia,
mengerti semua maksud dan jalanmu. Aku ingin lagi indahnya dunia ini, karena aku yakin yang kau sediakan. Aku ingin lagi, aku ingin lagi indahnya dunia ini dalam nama Tuhan Yesus, karena aku yakin yang kau sediakan. Kita katakan sekali lagi, aku ingin lagi indahnya dunia ini, karena aku yakin yang kau sediakan sempurna. Tolong jangan doa tutup deh. Jangan doa tutup. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena pada kesempatan kali ini kami bisa bersekutu di Oxford pada malam ini, Bapak. Kami berdoa Tuhan, khususnya teman-teman kami yang berdampak COVID Tuhan dan berhalangan untuk ikut komsel. Tuhan beri kekuatan dan kesejahteraan Tuhan, damai sejahtera bagi teman-teman dan keluarganya yang terdampak Tuhan. Dan pada masa-masa ini Tuhan kami berdoa juga untuk teman-teman yang ada di sini Bapak. Biarlah makin terus setia dan semangat untuk mengikuti Engkau dalam setiap komsel. Berkati juga Tuhan Kak Randy yang telah memberikan firman, Tuhan berkati pelayanannya dan kehidupannya. Tuhan terlebih itu berkati komunitas generasi baru dan Mighty Movement di mana kami bertumbuh Tuhan Yesus. Biarkan kami selalu hidup di dalam kasih-Mu lewat pengajaran-pengajaran yang diberikan. Lebihnya Tuhan kami ingin beristirahat dan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Sertai kami Tuhan, bimbing kami bila esok masih menjadi bagian dari hidup kami mau serius untuk mengerti apa yang Kau mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, yang hidup nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, thank you Jan. Info. Ya. Besok kita masih ketemu di doa malam. Dan kita ketemu kedua lagi hari Rabu. Kita ketemu lagi. Ya. Kalau mau lanjut ini bisa juga, kalau mau bahas yang lain bisa. Dan untuk anak-anak Oxford, ayo kita jalanin lagi podcast. Ayo. Kalau kemarin itu, bentar ya, ini waktu kemarin itu kenapa bisa hilang itunya ya, podcastnya ya? Karena ke band ya, apa? Kurang tahu deh, kayaknya saya salah akun deh. Oh, karena salah akun. Ya udah, kita buat lagi deh. Ya. Karena udah setahun vakum ya, karena diposting waktu kemarin itu. Nanti jadwal ininya beda lagi. Ya, semua untuk kita kok. Untuk kebersamaan kita. Supaya kita makin bertumbuh. Tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga prokes buat teman-teman. Ya. Mesti banyak minum air putih, makan sayur. Ya, supaya bangun imun. Prokesnya 6M ya guys. Iya. Itu. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah join ya. Kita ketemu next lagi. Ya. Dari slide belakang, makasih buat Elizabeth, thank you ya. Makasih buat Joe, Andrew, ya. Buat Bill, buat Bro Randy Fernandez, ya makasih Lisa. Makasih Nico, brother, makasih Bele NRT, ya sister. Ya, makasih Adek. Makasih buat Yehud slide pertama dan Noel dan Jan. Kita ketemu lagi next. Ya, kalau Tuhan percayakan. Oke, sampai jumpa teman-teman. Tetap jaga imun ya.
Siap. Thank you sekali lagi Karen dan teman-teman semua. Thank you Ya. sudah join. Brother sister. Siap. Jumpa. God bless guys. God bless.